Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan hari ini sesuai dengan topik ya, Sido, where do you go? Nanti kita akan bahas bareng-bareng bagaimanakah saham Sido menarik atau enggak nih. Dan sebelum mulai saya mau disclaimer dulu deh. Jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget. Silakan disesuaikan kembali dengan trading plan dan trading style-nya masing-masing. Dan hari ini kebetulan tanggal 31 Oktober ya, the last day of Oktober. Happy Halloween buat teman-teman yang merayakan dan buat yang merayakan, tidak merayakan, it's okay. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Oktobernya baik-baik saja, tidak terpengaruh oleh penurunan IHSG ya. Semoga tradingnya aman-aman dan semoga ada yang cuan juga nih. Kalau ada yang cuan, silakan share ya, komentar di bawah ini. Dan kalau mau bahas saham apa lagi, silakan share juga di kolom komentar. Jadi saya sudah tidak share di Telegram lagi, kita akan banyak ngobrol-ngobrol di YouTube ini, di kolom komentar. Oke, jadi kalau ada masukan atau ada kritik dan saran, itu boleh juga di kolom komentar ya. And saya ada sedikit pengumuman dulu sebelum mulai bahas sahamnya. Jadi besok kita ada acara nih, yaitu trading bareng Trabar di ini Rabu ya, besok ya tanggal 1 November jam 9 War Room Sukor Sekuritas. Link pendaftarannya di sini, ada free lunch dengan coach dari Wisdom and Invest ya, founder dan co-foundernya Wisdom and Invest, yaitu Foni Ramali dan Teddy Haryanto. Nah, Teddy ini yang sering di room, kalau member pada pada pernah ini ya, pada manggilnya tuh biasanya Sherlock Chuan. Nah, Sherlock Chuan ini juga pernah mengisi di Instagramnya Sukor Sekuritas. Silakan lihat waktu itu sesi ngobrol-ngobrolnya di Instagram Live Sukor Sekuritas. Nah, besok kebetulan ada acara bareng nih untuk trading bareng. Ini free ya untuk teman-teman siapapun boleh mendaftar. Tapi ini nih ada syaratnya nih, wajib memiliki akun Sukor Sekuritas dan melakukan top up minimal 100.000. Jadi syaratnya gampang banget ya. Mudah-mudahan sih masih bisa ikut. Saya nggak tahu apakah masih bisa ikut, tapi untuk para member yang sudah menjadi member Wisdom Invest harusnya sih bisa ikut. Tinggal kontak aja adminnya atau kontak langsung ke Foni Ramali ya. Pesertanya juga terbatas karena ruangannya terbatas nih. Nah, semoga yang ikutan bisa mendapatkan banyak pelajaran berharga besok. Oke? Kita lanjut, saya mau share sedikit. Kita juga ada acara Zoom. Di acara Zoom ini jadi teman-teman bisa langsung komunikasi, ngobrol langsung ya dengan para coach dari Wisdom and Invest. Ini biasanya kita adakan secara rutin di hari Rabu jam 8 malam dan Sabtu pukul 4 sore. Dan ini linknya biasa di-share di Telegram ataupun di Instagram. Jadi pastikan teman-teman sudah follow Instagramnya Wisdom and Invest dan sudah join ya dengan Telegramnya Wisdom and Invest karena kita juga sering share stock pick di sana secara gratis. Nah, link untuk ini biasanya tinggal langsung diklik aja. Jadi maka pastikan sudah follow Wisdom and Invest. Oke, yang mau buka rekening secara eh, ini mau buka rekening melalui Wisdom and Invest juga bisa. Kita rekanannya itu ada 4 ya, Sukor Sekuritas, JUC, NH Korindo, dan Investasiku. Dengan membuka rekening melalui Wisdom and Invest, teman-teman bisa mendapatkan tambahan fasilitas, yaitu fasilitas secara gratis menggunakan tools Wisdom and Invest. Nah, tapi tools ini terbatas tentunya karena gratis ya. Kalau yang berbayar, yaitu menjadi member langsung, jadi nggak perlu pakai sekuritas dari rekanan, nggak apa-apa. Teman-teman langsung menjadi member aja, itu juga langsung full fasilitasnya, yaitu dapetin stock pick, kita ada edukasi, dan kita juga boleh ya teman-teman mau diskusi ataupun mau konsultasi portfolio, itu boleh-boleh banget, dan sebagainya. Jadi banyak banget manfaatnya, terutama toolsnya ya, karena itu memang fasilitas utama dari Wisdom and Invest. Kita adalah penyedia tools yang sangat luar biasa, kita terus kembangin, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan menemani teman-teman dalam tradingnya sehari-hari. Nah, yang penasaran toolsnya kayak apa, itu banyak banget soalnya. Saya nggak mungkin share semua di sini ya. Eh, itu biasanya akan di-share di acara Zoom ini nih. Jadi silakan teman-teman lihat ya. Terus saya mau update ini di roomnya para member, tentu eksklusif ya percakapan ini untuk para member yang mendapatkan cuan tuh ya.
di bulan Oktober ini semoga pada happy cuan walaupun indeksnya itu lagi ngikutin rayain Halloween. Nah, tapi don't worry, semoga teman-teman masih pada cuan juga di bulan Oktober ini. Nah, ini kode cuan nih, tapi nggak untuk entry lagi ya. Ingat, ini waktu itu saya share area Fibo-nya. Tuh, ini salah satu member, congrats untuk para member. Kalau para teman-teman YouTube ada yang cuan juga, silahkan ya komen juga di kolom komentar. Ini tanggal 27 Oktober barusan. And saya publish ini khusus eksklusif untuk para member. Jadi yang mau nanya analisa-analisa, biasa kita bisa diskusi langsung di room member tentunya ya, eksklusif untuk para member. Dan ini juga dari Coach Sherlock atau ini nama nickname ya, dipanggil Sherlock karena dia mencari cuan seperti layaknya seorang detektif mencari saham-saham menarik selayaknya detektif. Ini juga di tanggal 27 Oktober dan tentunya sudah cuan ya si TPIA ini. Oke. eh ini juga, saya akan bahas ya, Sido sebenarnya sudah pernah saya ada share juga di room member, tentu eksklusif untuk para member akan dapatkan informasi ini lebih duluan. Tuh, secara price cycle, ini, dari week of theory terlihat bahwa Sido sedang dalam fase 4, yaitu marking down, didukung dengan valuasi Sido yang memang cukup premium ya. Valuasi Sido itu di PBV 4 kali, walaupun memang dia penjualannya sih secara overall masih oke, tapi agak menurun sedikit ya. Nah, menariknya biasanya Sido ini memang saham favoritnya para investor karena dia rutin memberikan dividen, terutama ini setahun bisa 2 kali ya dividen interimnya, dan dividen yieldnya itu sebesar mana tuh dividennya sebesar 7%. Jadi oke banget price, ini pernya 19 kali, PBV-nya 4,5 kali. Jadi memang agak premium ya harganya. Their debt equity ratio sangat kecil sekali. Jadi perusahaan yang sehat, NPM-nya juga lumayan ya, di atas 20% lebih, ROE, ROI-nya juga cakep banget. Masih menarik, tapi kalau kita bisa ngedapetin harga yang lebih menarik, why not gitu ya, harga wajar atau bahkan harga yang terdiskon tentu lebih oke. Nah, saya nggak membicarakan dari sisi fundamental ya, karena bukan expertise saya di sana. Saya lebih ke teknikal, makanya saya membaca si Sido ini analisanya dari price cycle-nya. Nanti kita akan bahas sedikit tentang price cycle ya, supaya teman-teman mengerti dan bisa mempraktekkan ini di saham-saham lainnya supaya tahu, oh saham ini bukan lagi murah, tapi lagi cycle downtrend. Jadi setiap saham itu ada cycle-nya, ada siklusnya. Jadi nggak selalu up ya. Dia ada siklus kecil, ada siklus besarnya. Ini yang saya share adalah siklus besarnya. Jadi ini adalah chart secara weekly ya. Kita bisa lihat dia dari fase 1, dia naik dengan membentuk berapa base nih? Sekitar 5 ya, 1, 2, 3. Ini kan fase 1, ada 5 base, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yaitu masuk ke fase, ini fase 2, yaitu marking up, ini fase 3, dan lagi masuk ke fase 4, yaitu marking down. Apa sih fase-fasean itu? Nah, nanti akan saya jelasin lebih lanjut di bawah. Kita mencari target penurunannya Sido ya, menggunakan Fibonacci. Kalau saya lihat sih di sini, di area sini ada area demand, di sini juga ada area Fibo-nya dulu, 478. Jadi, support terdekat 478 mungkin setelah dividen, hari ini kan dividen ya, si Sido ini, kumdet dividennya. Jadi kalau dia turun dulu ya wajar, nggak apa-apa. Justru kesempatan buat teman-teman yang mau trading. Ini untuk trading ya, bukan untuk invest. Mungkin kalau invest bisa dapetin harga yang lebih bawah lagi. Nah, untuk trading kita bisa manfaatkan pantulannya. Jadi mudah-mudahan dia akan mantul dulu ya. Di sini ada area support 478, area demand-nya di area 450. Mudah-mudahan dia mantul bisa balik ke area sini nih, di area sini. Itu di area 500-an. Sebentar. Tuh di area 500-an ya, atau nanti kita kembali lihat di chart juga. Di sini ada nih. Kita cek secara weekly. Nah, ini di area
Betul, 500-an ya, 530 sampai 545, 550 lah. Nah, mudah-mudahan dia akan kembali mantul dulu ke area sana. Kalau dia breakout lagi, maka berpotensi kembali ke area 600-an. Dengan catatan dia harus menguji 550-nya itu tadi dulu ya, area resist yang di sebelah sini dulu. Dia harus uji dulu, baru kalau bisa breakout, berpotensi untuk kembali ke 630. Makanya di sini juga nih, mari kita ukur jarak penurunan dengan Fibonacci. Support terdekat 478, area demand 450. Peluangnya area demand ini akan terjadi perlawanan dulu. Baru kita pantau kembali ya, baik dari laporan keuangan ataupun reaksi marketnya. Akankah lanjut langsung ke bawah atau dia akan mantul dan uji resist 630-nya dulu. Nah, apakah menarik untuk dividen investor? Ini silakan dipertimbangkan masing-masing. Barangkali yang sukanya nyicil, nah itu juga boleh juga dicicil-cicil. Terserah ya, ini kembali ke masing-masing. Saya pribadi ini bukan investor. Saya pribadi hanya mengukur dari tentu teknikalnya aja. Kalau fundamental, saya lagi pelajari, lagi mendalami, tapi buat saya fundamental bukanlah aliran saya. Saya lebih suka stylenya Minervini, jadi dia menggunakan fundamental sebagai sentimen positif atau katalis aja. Jadi tujuan saya belajar fundamental adalah untuk sebagai katalis. Kenapa sebagai katalis? Nah, nanti kita akan sambungkan dengan price cycle ya. Jadi di price cycle ini, si Minervini, dia tuh fokus pada saham-saham yang berada di fase kedua atau stage 2. Ini dari bukunya Minervini, barangkali teman-teman ada yang mau beli atau mau baca, itu boleh-boleh banget. Mark Minervini ya. Mark Minervini. Nah, Minervini. Nah, itu ada bukunya. Kalau saya jelasin panjang lebar, kayaknya kelamaan ya, gak cukup waktunya. Saya pernah sih bikin videonya, ada di YouTube. Coba teman-teman cari tentang si stylenya Minervini ini. Kalau yang udah sering ikut webinar saya tentu udah tahu nih. Saya sering menceritakan Minervini ya, karena memang dia adalah tokoh yang saya ikuti stylenya gitu. Jadi dia fokus, dia bukan cari saham-saham di stage 1, tapi dia di stage 2. Dia mencari saham-sahamnya di fase kedua, yaitu fase marking up, supaya cuannya itu lebih cepat ya. Dia memanfaatkan itu. Kalau value investor, mungkin mereka akan mencari harga saham yang lagi di bawah, mungkin dia akan mencari di stage 1, sehingga menunggunya sangat lama sekali gitu. Sedangkan saya secara pribadi itu gak sabar ya. Mungkin saya akan pilih ketika dia sudah breakout, dia lagi marking up, maka saya akan entry ke sana. Nah, karena itulah saya menciptakan sebuah metode namanya metode winners atau winners method. Itu ada saya jelaskan juga di YouTube ini, di salah satu videonya, silahkan dilihat. Winners method itu adalah sebetulnya penyederhanaan ya dari strateginya si Minervini yang mencari saham-saham di strategi 2. Saya sering sharekan ke teman-teman tentang tiga ini ya, 3 ciri yang dicari di dalam chart win. 1, 2, 3. Breakout, higher high, volume meningkat, momentum meningkat. Itu sebetulnya sebuah penyederhanaan dari strateginya Minervini. Tapi saya kembangkan dengan dengan metode-metode lainnya. Itu jadi saya persingkat menjadi sebuah grafik yang lebih mudah untuk dilihat. Tinggal lihat 3 hal ini, 1, 2, 3. Teman-teman bisa menemukan saham-saham yang di fase 2. Cuma kadang-kadang fase 2-nya, kalau saham-sahamnya gorengan tentu waktu singkat ya. Ada yang hanya seminggu naiknya mungkin, atau hanya beberapa candle, tapi naiknya kencang sekali gitu. Sehingga ini harus dilatih. Jadi nggak bisa cuma sekali 2 kali, ini harus kita latih terus-menerus, supaya nanti jadi autopilot ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat konten autopilot yang pernah saya share. Nah, itu nyambungnya ke sana. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, it's okay, skip aja. Yang penting saya udah share sekilas trading autopilot itu seperti apa. Yaitu kita sering-sering latihan sampai kita tidak menyadari itu adalah kompetens kita gitu. Nah, ini dari ini ya. Jadi yang tadi sidonya sudah saya share area-areanya. Lalu, ini contoh price cycle-nya dari saham
Saratoga. Jadi ada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Sehingga kita bisa tahu ya, harusnya saham ini kita swingkan, kita untuk invest lama sebagai position trader atau kita swingkan secara lama, atau kita hanya untuk fast trading dan swing pendek aja. Jadi terlihat ya dari fasenya, karena dia fase 4, kita hanya bisa untuk swing pendek. Kalau dia breakdown, kita harus exit gitu. Kita exit dulu karena kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Oke, jadi kita tidak terjebak dalam saham-saham yang minus sampai 20%, 50%. Ya, kita bisa terhindar dari situ. Kita fokus mencari saham-saham yang ada di fase 2. Oke. Lalu saya akan share beberapa saham. Jadi teman-teman di YouTube ada yang komen untuk menganalisa beberapa saham. Saya memang kemarin-kemarin lagi nggak aktif ya untuk membahas saham dan membuat YouTube. Tapi hari ini kebetulan saya lagi oke, ada waktunya, jadi saya akan bahas nih. Oh, sebelum masuk ke saham, mungkin kita cek komoditinya juga ya, WTI crude oil-nya. Memang data saya bukan data yang update sih, tapi at least kita bisa analisa secara ininya aja. Support resistnya kira-kira gimana ya. WTI crude oil ini lagi on support, lagi di area support. Kalau dia breakdown, maka ya kita tinggalin dulu deh ya saham-saham yang migas related. Dan indeksnya juga lagi, hari ini memang closingnya bagus karena lagi end of month. Jadi kayaknya beberapa pada ditarik naik. Ada juga sih yang ditarik turun ya, mark up and mark down, mark on close. Jadi kecenderungannya nih, biasanya saham-saham yang ditarik naik seperti Excel yang tiba-tiba tadi sampai 10% ya. Ada juga CTRA ditarik naik. Kemungkinan besar besoknya akan turun dulu. Karena ya begitu, kecenderungannya seperti itu. Biasanya kalau yang closingnya ditarik naik, besoknya akan kembali turun dulu. Yang closingnya ditarik turun, besoknya akan naik justru ya, seperti itu. Karena biasanya di akhir bulan ini ada rebalancing. Oke, jadi crude oil-nya bisa teman-teman lihat, nanti kita cek kembali ya, akankah dia mantul kembali naik atau dia malah breakdown. Kalau breakdown, maka kita lupakan dulu si migas-migas. Kita cek XAU USD ini gold related. Aduh, ininya hilang garis-garisnya. Dia masih secara daily masih sideways, tapi sudah sini ya, sini ada area resist. Nah, jadi teknikal itu sangat enak banget kita bisa gunakan di beragam market. Kita bisa untuk trading crypto, kita bisa untuk trading macam-macam ya, forex. Nah, yang penting teman-teman sudah menguasai teknikalnya, jadi kita bisa menganalisa banyak hal. Oke, sudah di area sini, MACD-nya juga sudah agak melemah, mungkin akan koreksi dulu sih XAU-nya ini. And then kita mau ngecekin ini ya. Hari Kamis, tanggal 2, ini ada kalender ekonomik yang cukup ditunggu-tunggu nih, yaitu Fed Interest Rate Decision. Kemungkinan besar sih dari forecast-nya itu akan tetap, mudah-mudahan sesuai dengan konsensus ya. Ya kita menunggu aja. Makanya marketnya lagi ya masih begitu-begitu aja. Oke, terus untuk full paper sesuai ya dengan analisa saya waktu itu, dia memang ada resist di area 6 ribuan, jadi wajar dia udah capai resist di sebelah sini dan kembali turun. Mungkin dia akan kembali mantul di area 5.400, 5.500 nih, akan kembali mantul. Nah, di sini 5.500 potensinya akan turun sampai ke area sana. Jadi wajar ya, INKP dan tekimnya kembali turun. Biasanya mereka memang sensitif terhadap harga komoditasnya, yaitu pulp paper, dan biasanya juga harga akan bergerak duluan karena market sudah mengantisipasi. Jadi market bereaksi duluan ketimbang ininya ya,
Jadi komunitasnya waktu itu masih di 6.000, tapi mungkin pelaku market sudah pada tahu nih, oh ini sudah di area resist dan sebagainya, makanya harganya terkoreksi dulu. Pasti akan mantul kok. Ya. Kalau teman-teman bisa menganalisa itu, membaca di mana area demand dan area demand ya, maka bisa memanfaatkan untuk buy on weakness atau bottom fishing. Oke. Em, kita akan bahas yang lain, komposit IHSG kita. Soalnya dua candlenya hari ini cukup menarik. Dua candlenya ada ekor-ekor, tapi sebetulnya secara teknikal momentumnya belum ya. Dan ini kan hari ini banyak ditarik, jadi kemungkinan besok tentu yang naik akan diturunkan dulu. Masih berpotensi untuk turun ya IHSG-nya ini karena masih ada waktu 2 hari sampai Fed interest rate-nya itu masih berpotensi menuju 6.626. Masih, karena momentumnya juga masih begitu. Oke, nanti saya cek juga secara hourly deh, apakah ada divergen. Biasa kalau di hourly ada divergen, dia masih bisa naik. Nah, foreign flow-nya juga masih outflow nih, lumayan ya, outflow-nya agak deras. Jadi masih berpotensi untuk menguji 6.626-nya. Jangan terlalu agresif dulu, kita buy on weakness aja. Mungkin kalau udah mencapai area supportnya, itu boleh. Oh iya, beneran nih ada ini ya, ada divergen kecil, makanya dia naik. Ini besok menguji lagi apakah dia akan breakout atau enggak. Kalau breakout, dia berpotensi menuju 6.858. Itu area resist atau bahkan sampai 6.900. Itu potensinya. Oke, jadi akan mantul dalam jangka pendek. Oke, kita lanjut akan membahas saham yang sudah di-request oleh teman-teman, yaitu Suli. Suli. Suli, ini sebetulnya menariknya kalau kita entry-nya di saat dia breakout ya. Entry-nya saat dia breakout itu menarik. Saat ini sih dia lagi konsol. Sahamnya juga saham yang sangat volatil, jadi hanya untuk fast trading sih menurut saya. Menarik kalau dia bisa breakout dari 210, tapi untuk fast trading juga, karena marketnya lagi liar banget sekarang. Atau buy on weakness di area support 163, ini juga cukup menarik. Jadi stylenya ada dua ya, strategi ada dua. Mau buy on weakness di 163, stop loss kalau dia breakdown atau closing di bawah 163, atau mau breakout buy on breakout tapi hanya untuk fast trading aja di 210 ya. Kalau dia breakout 204 sampai 210 maka boleh fast trading dengan resistnya di 222 tuh. Itu Suli, and then IPCC. Ada yang nanyain IPCC nih. IPCC, coba kita lihat ya. IPCC, sahamnya sih sebetulnya nggak begitu liquid-liquid banget juga. Total rata-rata transaksinya di 2,8 miliar. Momentumnya hari ini agak menurun. Mudah-mudahan bisa mantul nih karena dia lagi on support ya 705 sampai 700. Selama dia bertahan di sini ini masih menarik tapi untuk fast trading aja nih. Karena sahamnya juga saham high risk ya si IPCC ini infrastruktur. Sektor infra itu saya ini sih nggak begitu tertarik banget sih ya. Terutama kalau suku bunganya lagi tinggi gitu. IPCC, Indeks Infra. Ini coba, pokoknya kalau secara teknikal, selama dia di atas, ini ada MA 200 juga yang bisa menjadi support. Ini support ya, 685. Lebih bagus sih kalau dia bertahan di atas 700. Selama dia di atas itu masih oke, masih menarik. Kalau misalnya dia breakdown dari 700, mendingan sekalian kita menunggunya di 660, tapi untuk fast trading aja nih. Ya, sahamnya agak liar IPCC soalnya. Oke. IPCC-nya sudah ya, IPCC. Coba kita lihat secara weekly, apakah IPCC weekly. Coba kita lihat ya, secara weekly-nya bagus apa enggak nih. Oke,
Secara weekly juga nggak gimana-gimana banget sih ya, momentumnya belum ada, masih berupa titik pink, jadi berpotensi untuk sideway. Jadi buy on weakness aja, dan untuk fast trading aja menurut saya si IPCC ini. Oke, kita lanjut. Setelah IPCC itu tadi dua saham yang di request, saya akan share saham-saham yang cukup menarik. Salah satunya adalah BRPT. Nah, sayangnya hari ini dia cukup ini ya, terlalu lumayan nih naiknya 11%, dia breakout. Mendingan buy on weakness karena marketnya lagi seperti ini, buy on weakness saja. Tapi BRPT ini cukup menarik karena dia breakout dari channel dan dengan volumenya yang cukup besar. Sayangnya dia momentumnya masih berwarna merah ya, jadi masih ada potensi sideway. Dengan support di 995, resistnya tentu high hari ini ya, dan resist selanjutnya ada di area 1200. Nah, jadi buy on weakness saja menurut saya karena VWAP-nya ini lumayan jauh nih. Coba kita lihat. Tuh, VWAP-nya di 1083, 1080 ya kita buletin. Karena VWAP-nya cukup jauh, jadi ada potensi dia bisa kembali ke VWAP-nya itu dulu, 1080 sampai 1090. Jadi buy on weakness aja untuk si BRPT. Next, TPIA. Nah, TPIA untuk para member sudah entry duluan ya, tentu eksklusif untuk para member. Jadi buat yang mau tahu informasi-informasi yang lebih update, maka bisa bergabung dengan membernya Wisdom and Invest. Saat ini masih oke si TPIA-nya, ini supportnya ya 2740. Hari ini dia breakout lagi, cukup jauh dari VWAP-nya. Closing 2980, VWAP-nya 2920. Momentumnya ada kembali meningkat dan masih oke. Jadi TPIA-nya di hold aja, jangan lupa pasang trailing stop ya. Bagi yang baru mau entry, buy on weakness aja. Support-supportnya tadi udah saya jelasin ya. Oke, kita lanjut ke CTRA. CTRA menarik. CTRA-nya yang daily. Momentumnya, tapi hari ini closingnya juga ditarik naik nih, jadi masih ada potensi untuk turun dulu. Support di 1095 tuh pas ya, dia VWAP-nya juga di area sana. Support selanjutnya di 1065 dan 1050. Jadi masih ada potensi dia bisa kembali ke sebelah sini lagi baru mantul. Jadi buy on weakness aja. Si CTRA ini menarik karena ada foreign flow-nya ya. Tadi sempat saya share, tuh ada foreign flow-nya, sebelah sini hijau-hijau dan lumayan. Jadi mudah-mudahan bisa ke area resist selanjutnya di sebelah sini itu 1140 atau bahkan di lebih atasnya lagi. Nah, kita kembali ke yang ini deh, daily lebih kelihatan resistnya. 1160, 1200 ya. Mudah-mudahan dia akan menuju ke area sana. Kalau begitu di resist dia tidak bisa breakout, maka jangan lupa untuk taking profit. Jangan sampai dari profit jadi tidak profit ya. Jadi jangan lupa untuk taking profit juga. Nah, masih ada pertanyaankah teman-teman? Apakah ada yang membingungkan atau ada saran untuk bahas apa ini? Kalau ada saran mau bahas apa silahkan banget, boleh-boleh banget ya. Nanti akan saya usahakan untuk bahas di YouTube atau teman-teman tertarik dengan price cycle, maka saya akan share. Sebetulnya waktu itu udah pernah saya bikin YouTube-nya, tapi kalau mau mungkin saya bisa jelaskan dengan cara yang lain gitu. Barangkali cara yang baru saya menjelaskan bisa lebih menarik dan lebih mudah untuk dipahami oleh teman-teman. Price cycle, tentang price cycle. Ya, atau mau langsung cek aja di YouTube, tinggal search aja price cycle, maka teman-teman akan tahu. Itu aja kira-kira dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share. Dan semoga teman-teman selalu sehat. Semoga teman-teman bisa cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.